Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'amillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat kantor urusan agama Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, kali ini kita akan mengkaji bersama terkait dengan wali nikah, rangkaian atau runtutan atau urutan wali nikah yang berhak menjadi wali nikah. Wali nikah ada wali nasab, ada wali hakim. Yang pertama adalah wali nasab. Wali nasab adalah wali nikah yang berdasarkan hubungan nasab. Wali nasab yang pertama adalah kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas. Selanjutnya adalah bapak kandung, kakek. Kakek adalah bapak dari bapak atau bapaknya bapak. Kemudian buyut, bapaknya dari bapak dari bapaknya bapak atau kakek buyut. Ini urut-urutannya. Yang pertama adalah bapak. Kalau bapak sudah tidak ada atau tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, ya, maka bergeser ke wali yang paling dekat lagi, yaitu kakek. Kemudian kakek, bapak kakek tidak ada, maka bergeser ke kakek buyut atau bapak dari bapaknya bapak. Yang kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Kalau kelompok yang pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, bapak ke atas tidak ada, maka bergeser ke kelompok yang kedua, nyamping, yaitu kerabat saudara laki-laki baik kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Yang berada dalam kelompok ini adalah satu, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak dan seibu. Kemudian bawahnya lagi, kalau ini sudah tidak ada, kemudian bergeser ke saudara laki-laki sebapak. Tidak boleh saudara laki-laki seibu, karena wali nikah itu garisnya itu adalah yang garis dari laki-laki. Saudara laki-laki sebapak tidak ada, maka geser ke wali selanjutnya, yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau sebapak dan seibu. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Ini adalah urut-urutannya, dan yang paling berhak menjadi wali adalah yang bertempat di urutan yang paling dekat, ya, bapak kandung, kemudian kakek buyut, yaitu yang garis lurus ke atas atau bapak kandung ke atas. Kelompok yang pertama tidak ada, bergeser ke kelompok yang kedua, yaitu saudara laki-laki sekandung, bapak sebapak atau seibu, kemudian saudara laki-laki sebapak, dan ke bawah, yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok kerabat paman. Kalau kelompok yang pertama tidak ada, kelompok yang kedua tidak ada, maka bergeser ke kelompok yang ketiga, yaitu satu, paman. Paman itu siapa? Paman adalah saudara paman atau Pak D lah, ya. Saudara laki-laki kandung bapak, saudaranya bapak sebapak dan seibu, ya. Pak Le, Pak D, paman yang kandung artinya sebapak dan seibu dengan bapak kita. Kemudian bergeser ke paman sebapak, yaitu saudara laki-laki bapak sebapak, ya, sama bapak, satu bapak, beda ibu dari bapak kita, paman sebapak. Saya kira ini mudah dipahami, ya. Kemudian anak paman anak dari saudara laki-laki kandung sebapak dan seibunya bapak kita. Anak paman sebapak, anak dari saudara laki-laki bapak sebapak. Kemudian cucu paman sebapak seibu, kemudian cucu paman sebapak.
Kelompok yang ketiga, kelompok kerabat paman. Kelompok kerabat paman atau kelompok ketiga ini masih tidak ada, maka bergeser ke kelompok yang keempat, yaitu kelompok saudara laki-laki kandung kakek. Ya. Paman bapak, pamannya bapak, namanya bapak. Kandung, namanya bapak, berarti saudara laki-lakinya kakek kita, atau saudara laki-lakinya bapaknya bapak, dari sebapak dan seibu, yang kandung sebapak dan seibu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, urutan yang kedua, paman bapak, pamannya bapak sebapak, artinya saudara laki-lakinya kakek yang sebapak, ya, sama bapak, satu bapak beda ibu. Kemudian anak paman sebapak, anak pamannya bapak, ya, anak pamannya bapak sebapak dan seibu. Kemudian anak pamannya bapak sebapak. Ini urutan wali nasab. 4 ya, satu kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, bapak ke atas. Kemudian kelompok yang pertama tidak ada, bergeser ke kelompok yang kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kita, baik kandung ataupun sebapak, ke bawah. Kelompok yang kedua tidak ada, bergeser ke kelompok 3, yaitu kelompok kerabat paman ke bawah, termasuk anak cucunya. Kelompok yang ketiga tidak ada, bergeser ke kelompok 4, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, atau bisa dikatakan pamannya bapak, atau kakek kita, kakek paman. Biasanya apa itu? Pokoknya pamannya bapak atau saudara laki-lakinya kakek, bapak sebapak atau seibu atau sebapak saja, sesuai dengan urutan. Apabila yang pertama adalah wali akrab tidak beragama Islam, wali yang paling dekat, paling mendekati, wali yang paling mendekati itu adalah bapak. Yang berhak menjadi wali itu adalah bapaknya calon istri, ya. Ini bukan laki-laki. Kalau berkata wali berarti ini adalah calon istri. Walinya pernikahan, wali pernikahan itu adalah dari calon istri, tapi walinya itu dari jalur laki-laki. Si A menikah dengan perempuan B, berarti walinya itu adalah dari si calon istri, yaitu B, ya. Yang paling dekat itu adalah bapak. Tapi ketika yang paling dekat itu tidak memenuhi syarat, maka bergeser ke belakangnya, terus sampai mentok semuanya tidak ada atau tidak memenuhi ada, misalnya ada tetapi terdapat syarat-syarat tertentu sehingga harus ada wali hakim. Itu nanti di belakang. Yang pertama adalah wali akrab tidak beragama Islam, maka bergeser ke wali selanjutnya sesuai dengan urutannya. Kemudian wali akrab belum balik, berikan tidak memenuhi syarat, karena syarat wali adalah balik. Tapi ketika bapak tidak ada, bapak ke atas tidak ada, maka saudara, urutan yang kedua itu adalah saudara. Dan ternyata saudara laki-laki calon istri itu masih kecil atau belum balik, maka bergeser ke wali setelahnya. Kemudian tidak berakal, kemudian rusak pikiran, linglung, pikun, dan lain sebagainya. Kemudian bisu tuli dan tidak bisa dengan isyarat atau tulisan atau jenisnya. Bisu tuli tidak bisa mempergunakan hak kewaliannya baik dengan isyarat atau tulisan atau jenisnya. Kemudian meninggal, maka yang demikian hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah lain menurut derajat berikutnya. Kemudian apabila wali nasab tidak ada, sama sekali tidak ada wali nasab. Apabila kemudian walinya adol atau walinya menolak, tidak mau menjadi wali, kemudian walinya tidak diketahui keberadaannya, dipastikan walinya masih ada tapi tidak diketahui di mana keberadaannya. Kemudian walinya tidak dapat dihadirkan atau ditemui karena di penjara. Walinya di penjara, ya, setelah melalui proses diplomasi misalnya, dan hasilnya adalah si wali tersebut tidak boleh keluar dari
penjara. Kemudian wali nasab tidak ada yang beragama Islam sama sekali, semua urutan dari 4 kelompok tadi tidak ada yang beragama Islam misalnya. Kemudian walinya dalam keadaan berihram, berarti kan ada walinya, ada, tetapi dalam keadaan ihram. Kemudian wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri. Misalnya walinya itu menjadi pengantin. Maka yang demikian pewaliannya hak menjadi wali adalah wali hakim. Ya. Walinya Abdul. Ada wali nikah, nasabnya ada, tapi wali nikah tersebut menolak untuk menjadi wali. Maka perwaliannya menjadi wali hakim atau kepala KUA biasanya kalau di kepala KUA. Tapi syaratnya untuk memastikan bahwa wali tersebut adol harus melalui proses di pengadilan agama. Harus ada surat rekomendasi dari pengadilan agama terkait dengan keadolan wali. Atau misalnya walinya di penjara, berarti kan ada wali nasab yang berhak menjadi walinya, tapi walinya posisinya di penjara dan tidak boleh keluar dari penjara untuk melakukan haknya menjadi wali. Maka walinya diwalikan oleh wali hakim dengan syarat ada, dengan catatan atau syarat ada suatu keterangan dari pihak yang berwenang. Atau lagi anaknya ibu atau anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, dia kan anaknya ibu, tidak bisa dinasabkan dengan bapaknya, maka dia tidak bisa dinikahkan oleh bapaknya karena dia lahir di luar pernikahan yang sah. Maka walinya siapa? Walinya adalah wali hakim. Dengan syarat-syarat tadi, wali hakim maju sebagai wali nikah dengan ketentuan-ketentuan dan catatan-catatan tentunya. Seperti tadi, wali adol harus ada surat rekomendasi dari pengadilan agama, berarti terkait dengan keadolan orang-orang yang berhak mengajukan ke pengadilan agama terkait dengan memutuskan terkait dengan keadolan wali. Kalau pengadilan agama setelah meriksa dan sebagainya melalui proses persidangan dan sebagainya mungkin itu menyatakan bahwa ini benar-benar wali adol, maka nanti pengadilan agama akan mengeluarkan surat terkait dengan keadolan wali. Kemudian dibawa ke KUA, melihat dari surat dari pengadilan agama itu nanti ada wali hakim dari KUA. Hanya itu terkait dengan wali nikah. Persiapkan wali nikah, karena wali itu adalah rukun dalam pernikahan. Kalau wali kita salah wali, maka menyebabkan pernikahan tidak sah. Makanya hati-hati. Jadi menerapkan rukun 5 calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi dan syahadat, ijab kabul atau akad nikah. Berhati-hati dan pastikan bahwa itu sesuai dengan syariat, pastikan sesuai dengan aturan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.